Haji Faisal menanggapi permintaan berdamai dari Tiara Marlin yang kini tengah menjalani wajib lapor sebagai tersangka dalam laporannya di Polres Metro Depok. Pedangdut Tiara Marlin kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik almarhumah Vanessa Angel yang dilaporkan oleh Haji Faisal. Tiara Marlin sendiri masih mengupayakan adanya perdamaian dengan Haji Faisal setelah ditetapkan sebagai tersangka. Meski begitu, keinginannya itu tidak mendapatkan respons dari Haji Faisal. Tiara Marlin tidak menyerah meski tidak kunjung mendapatkan respons dari Haji Faisal. Beredar kabar jika ibu dari 5 anak itu berencana menyambangi kediaman dari mertua Vanessa Angel tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan Haji Faisal terkait rencana Tiara Marlin tersebut? Benarkah Haji Faisal menolak untuk berdamai dan ingin kasus ini tetap dilanjutkan secara hukum? Sepertinya untuk persoalan ini untuk sementara sih saya kuranglah elok saya terima. Nggak perlulah saya bertemu dengan dia, nggak perlu saya bertemu dengan dia. Dan kasus ini akan berlanjut terus. Kan saya udah bilang bahwa itu sudah bagian daripada anak saya, ya, dan juga udah bagian daripada saya. Karena menantu saya itu begitu ijab kabul dengan bapaknya, itu sudah tanggung jawabnya daripada anak saya, dan anak saya tentu bagian daripada diri saya, dan dirusaknya nama baik daripada menantu saya tentu berakibat kepada cucu saya, tentu berakibat kepada anak saya. Tentu saya tidak merasa senang di dalam hal itu. Wajar dong saya meluruskan, wajar dong saya meminta keadilan, wajar dong saya melaporkan. Maka saya coba melaporkan karena menurut saya ini sudah kelewat batas. Saya coba melaporkan. Ternyata hukum pun memang mengatakan bahwa ini adalah perbuatan salah. Nyatanya kan dijadikan tersangka kan? Ya kita doa aja sih ya ikhtiar. Namanya berjuang ini ya kan nggak tahu. Siapa tahu kan besok atau lusa hatinya Pak Haji bisa berubah, kan nggak tahu gitu. Setiap detik, setiap jam aja kan hati manusia berubah-ubah. Nggak tahu gitu. Makanya kita ya selalu berdoa aja yang terbaik. Oh jadi jadikan pelajaran aja Mbak. Nggak ada rencana untuk ke kediaman datang langsung gitu, untuk meminta maaf? Pengen sih, pengen banget. Cuman kan nggak mungkin dong kalau kita pucuk-pucuk datang ke sana kalau tanpa nggak ada izin gitu. Pengen banget dari kemarin ya kita rencana pengen sana juga. Sampai saya mau rencana yaudah deh kalau misalkan kita nggak boleh ke rumahnya, jangan ini kita ke rukonya juga kan bisa. Cuman ya dijagain takutnya hal-hal yang tidak diinginkan aja gitu. Kita tetap sih nunggu kabar dari pihak sana. Saya juga kan meminta ya mudah-mudahan kepolisian tuh adil juga gitu ya, dipanggil juga Pak Dodinya gitu. Saya berharap itu karena kita kan tahu semua dari Pak Haji, dari Pak Dodi gitu. Malahan sebelum saya mengeluarkan itu tuh kan mereka dulu, kenapa saya yang di ini itu loh yang bikin saya heran. Iya, pertama itu bukanlah urusan saya. Yang kedua bukan masalah urusan saya. Kalau dia ngomong seperti itu, kita bisa lihat dari dari live-nya atau umpamanya dari YouTube atau dari apa, kan banyak itu omong-omong yang kadang-kadang tidak mencerminkan apa yang disampaikan tuh. Kalau memang seperti itu yang dia sampaikan, dia ingin damai, tetapi omongannya, pembicaraannya yang dibicarakan atau yang disampaikan lewat posting-postingannya kan kurang tepat menurut saya. Jadi tidak sesuai itu apa yang diomongkan dengan yang kenyataan di lapangan kalau menurut saya. Ya, pada intinya sebenarnya dari pihak kepolisian tentu saja bisa memfasilitasi terkait masalah apabila ada mediasi di antara kedua belah pihak. Nah, nanti tergantung kesepakatan dari pihak yang melaporkan ya, pihak Haji Faisal, apakah permintaan untuk mediasi didamaikan restoratif justice dari pihak TM sendiri itu bisa diterima oleh pihak pelapor Haji Faisal. Nah, sampai saat ini dari pihak sana belum ada jawaban terkait itu sampai sekarang, jadi kasus masih kita lanjutkan terus. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik pada tanggal 6 Juni 2022, Tiara Marlin wajib lapor 2 kali seminggu di Polres Metro Depok. Wajib lapor yang harus dijalani oleh Tiara Marlin dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Depok, Yogen Heroes Baruno.
Nantinya Tiara Marlin wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis sampai berkasnya dialihkan ke kejaksaan. Sebelumnya, Haji Faisal melaporkan Tiara Marlin lantaran kesal dan merasa dihina usai Tiara Marlin menyebutkan Vanessa Angel hamil di luar nikah. Pedangdut Tiara Marlin itu mengatakan hal tersebut lewat unggahan media sosialnya yang kini harus berujung pada statusnya menjadi tersangka. Mengaku sudah ingin berdamai dari 3 bulan lalu, namun niatnya harus terhalang oleh mantan pengacaranya yang tidak menginginkan, bahkan enggan menjembatani. Namun setelah ditetapkan dirinya menjadi seorang tersangka, sang pengacara malah mengundurkan diri. Lantas, benarkah Tiara Marlin sudah pasrah dengan kasus hukumnya yang sedang dihadapinya saat ini? Iya, jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka, karena kita tidak dilakukan penahanan ya, karena ancaman hukuman dari pasal yang dipersangkakan itu di bawah 5 tahun, maka untuk tersangka TM ini kita berlakukan wajib lapor ya, seminggu 2 kali atau 1 kali setiap hari Senin atau Kamis, seperti itu. Itu sampai kapan dan yang sampai dengan berkas dilimpahkan kejaksaan. Wajib lapor kita Senin Kamis. Ya, sampai kapan ya nggak? Sampai kapan nggak tahu. Jadi juga sampai kapan, yang kita masih pengennya nggak mau bolak-balik, capek juga ya. Di lapornya hanya tanda tangan aja, hanya mengikuti proses yang berjalan. Masalahnya kemarin kan sebelum pada kemarin, makanya hanya wajib lapor Senin Kamis saja. Jadi datang ke sini hanya tanda tangan bahwa Tiara itu kooperatif. Maksudnya ada di Indonesia, nggak keluar negeri atau nggak keluar kota gitu saja sih. Kalau saya sih sangat mendukung itu ya, kita yang diinginkan pasti yang positif ya. Karena dari 3 bulan lalu sebenarnya aku udah menyarankan untuk damai. 3 bulan lalu ya Teh ya, aku menyarankan untuk yuk kita ke rumahnya, kita damai dan lain-lain. Tapi belum lagi ditemu, dan kebetulan juga kemarin yang mendampingi Tiaranya juga tidak mau damai. Jadi sebagai manajemen jadi bingung ya, karena aku bukan bukan pendamping kan. Nah, yang mendampingi kemarin itu nggak mau damai sampai mengundurkan diri dia. Ya udah begini kan akhirnya. Udah terlanjur jadinya. Coba kalau dari 3 bulan lalu ada dianya mendamaikan ya kan, mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Iya kan, kalau ngomong apapun kan harus konfirmasi dulu dengan saya gitu kan, ini mau ceplak-ceplak aja gitu kan. Karena apa yang pastilah ya wajar lah, semakin marah juga Pak Haji gitu kan ya, karena kalau bikin story atau bikin apa-apa tuh ternyata Tiara tuh nggak tahu juga, nggak dikonfirmasi, tahu-tahu ngirim lah, kok ngomong seperti ini sih. Merasa dijebak nggak berarti ini? Komen lah ya, gitu nggak mau bahas itu. Kalau ya udah terima surat itu kan ya, langsung ngundurin diri kan, tapi nggak apa-apa. Kalau kita makan lawyer juga masih banyak kok. Alasannya ya karena aku mau berdamai. Karena emang sih aku masih ada chatannya, gue juga abang ya maaf ya kita mau berdamai. Emang sebenarnya sih dari dulu juga aku udah seperti itu, cuman selalu di ini. Sudah pernah diungkapkan dengan Pak Haji Faisal bahwa yang waktu mau damai itu nggak mau tuh justru bukan Kak Tiara tapi pihak samping Kak Tiara. Lawyer. Ya contohnya gini aja, gara-gara aku mau damai dia mundurin diri, itu aja sih. Ya, kita kan bisa menilai dari situ aja Mbak, betul nggak? Pokoknya udah jelas kita ngikutin prosesnya aja. Apapun itu kita jalani dengan ikhlas, dengan legowo. Ya ini dijadikan pelajaran juga untuk saya gitu kan. Ya kita harus lebih hati-hati lagi pilih teman, sahabat gitu kan. Jadikan pelajaran bukan untuk saya doang, ya buat Teteh juga. Pilih lawyer juga. Iya, pilih lawyer juga hati-hati. Kadang kan ada yang ngejeblosin kita. Ini baru sadari nggak tahu deh kemarin jeblosin nggak apa-apa deh. Kalau tapi ini nggak akan terjadi seperti ini sih sebenarnya. Udah lancar aja. Tapi nggak apa-apa, aku sih nggak bahas ke situ ya, nggak mau perpanjang itu, nggak apa-apa lah. Udah resiko saya mungkin udah saya harus seperti ini, dikasih ujian sama Allah yang sangat benar-benar berat sekali untuk saya gitu. Tapi ya kita jalani dengan ini aja, happy ya, legowo gitu ya. Insya Allah lah, Allah itu nggak bakal ngasih ujian di luar kemampuan umatnya, itu aja sih.